Dalam sehari, militer Iran mengklaim mampu menyerang sejumlah target penting milik Amerika Serikat, serangan dilakukan menggunakan ribuan rudal hingga drone. Markas Besar Khatam Al-Anbiya Central Headquarters milik Angkatan Bersenjata Iran mengklaim telah menargetkan kapal induk Amerika Serikat USS Abraham Lincoln. Serangan itu disebut menggunakan drone milik Angkatan Laut Iran. Target berada sekitar 340 km dari perbatasan Iran. Kapal induk itu bersama kapal perusak pengawalnya langsung menjauh dari wilayah tersebut setelah diserang. Mereka dilaporkan mundur lebih dari 1000 km. Iran juga mengklaim sistem pertahanan udaranya berhasil mencegah dan menghancurkan jet tempur Amerika Serikat jenis F-15E Strike Eagle. Dalam pernyataan yang bersama, Markas Khatam Al-Anbiya menyebut lebih dari 2.000 drone dan lebih dari 600 rudal telah diluncurkan. Serangan itu ditujukan ke situs-situs militer Amerika Serikat di kawasan tersebut, serta target di wilayah yang mereka sebut sebagai wilayah pendudukan. Komandan Markas Khatam Al-Anbiya Ali Abdullahi buka suara yang mengatakan serangan terhadap Iran dilakukan oleh musuh untuk menutupi kekalahan yang mereka alami. Ali juga menegaskan bahwa Angkatan Bersenjata Iran telah memberikan pukulan keras kepada Amerika Serikat dan Israel. Serangan akan terus berlanjut dengan kekuatan yang lebih besar. Rudal Iran terus menyasar jantung kota Israel sejak operasi militer gabungan Amerika Serikat Israel meletus pada Sabtu 28 Februari 2026. Serangan terbaru rudal dengan bobot 1 ton menghantam wilayah Tel Aviv. Iran meluncurkan gelombang ke-21 operasi True Promise 4 pada Jumat 6 Maret 2026 dini hari. Serangan tersebut menggunakan kombinasi rudal balistik Khaybar misil dan drone tempur. Targetnya disebut berada di lokasi-lokasi penting di pusat kota Tel Aviv. IRGC juga mengklaim telah menembakkan rudal berat Khorramshahr 4 pada Kamis 5 Maret dini hari. Rudal yang membawa hulu ledak hingga 1 ton itu disebut diarahkan ke pusat Tel Aviv. Mereka juga menargetkan Bandara Ben Gurion serta pangkalan skuadron ke-27 Angkatan Udara Israel di area bandara tersebut. Mereka juga mengklaim rudal dan drone serang berhasil menembus berbagai lapisan pertahanan udara Israel. Dalam pernyataan terpisah, IRGC menyebut sekitar 20 target militer Amerika Serikat di Timur Tengah menjadi target. IRGC turut mengklaim telah menembak jatuh jet tempur Amerika jenis F-15E di wilayah barat daya Iran pada Rabu 4 Maret. Sementara itu, Angkatan Laut IRGC menyatakan telah menyerang kapal tanker minyak Amerika Serikat menggunakan rudal hingga terbakar. Pada Kamis 5 Maret 2026, pasukan pertahanan Israel merilis rekaman yang memperlihatkan jatuhnya jet latih tempur Iran jenis Yak-130 di atas Tehran. Akibat serangan itu, jet meledak hingga terbakar. Israel menyebut pesawat tersebut ditembak jatuh oleh jet tempur siluman F-35I Adir milik Angkatan Udara Israel sehari sebelumnya. Komandan Nevati mengatakan pilot F-35 berhasil mengidentifikasi target, mengunci sasaran, lalu meluncurkan rudal. Menurutnya, pesawat Iran tersebut berpotensi menabrak pesawat Israel sehingga harus segera ditembak jatuh. Ia juga menyebut pilot yang menembakkan rudal berpangkat relatif rendah. Meski demikian, pilot tersebut dinilai sudah berpengalaman melakukan misi di wilayah Iran. Dalam rekaman komunikasi radio, terdengar suara pilot F-35I mengatakan target telah hancur saat pesawat Iran terlihat terbakar di udara. Insiden itu disebut menjadi penembakan jatuh pesawat berawak pertama oleh F-35. Peristiwa ini juga menandai pertama kalinya dalam hampir 40 tahun Angkatan Udara Israel terlibat dalam pertempuran udara dengan pesawat berawak. Juru bicara militer Israel, Evi Devrin mengatakan pesawat Iran tersebut lepas landas dari Mehrabat Airport dan dinilai menimbulkan ancaman. Diketahui terakhir kali Angkatan Udara Israel menembak jatuh pesawat musuh berawak terjadi pada 24 November 1985 di atas Lebanon. Saat itu jet F-15 menembak jatuh 2 pesawat tempur MiG-23 milik Suriah. Militer Iran dilaporkan menembak jatuh pesawat tak berawak buatan Israel Hermes. Pesawat tersebut hangus terbakar dan puing-puingnya menjadi tontonan warga. Puing-puing pesawat nirawak Hermes terlihat terbakar di kota Khorramabad, Iran Barat pada Kamis 5 Maret 2026. Rekaman video menunjukkan asap tebal membumbung dari reruntuhan drone saat api masih membakar bagian-bagian pesawat yang jatuh. Sejumlah warga terlihat menyaksikan puing-puing drone yang telah hancur terbakar. Drone tersebut disebut ditembak jatuh oleh pasukan
pasukan Iran di wilayah Provinsi Lorestan Province. Namun lokasi pasti dan afiliasi drone dalam rekaman itu belum dapat diverifikasi secara independen. Sebelumnya pada hari yang sama, IRGC mengumumkan telah menembak jatuh 2 drone Hermes. Drone tersebut diklaim sebagai pesawat nirawak canggih milik Israel. Di sisi lain, militer Israel melaporkan telah menyelesaikan gelombang serangan ke-113. Serangan menargetkan fasilitas yang mereka sebut sebagai target teroris rezim Iran di wilayah barat dan tengah Iran. Sebuah kapal selam milik Amerika Serikat dilaporkan menenggelamkan fregat Angkatan Laut Iran pada Senin 2 Maret 2026. Kapal terbelah menjadi 2 dan 87 orang dilaporkan tewas. Kapal perang Iran yang tenggelam diketahui bernama Iris Dena. Kapal tersebut dilaporkan dihantam torpedo sekitar 40 mil laut dari kota Gale di barat daya Sri Lanka. Sejumlah awak berhasil diselamatkan oleh Angkatan Laut Sri Lanka, namun banyak korban dilaporkan jatuh dalam insiden tersebut. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth mengatakan kapal Iran itu mengira aman berada di perairan internasional. Namun, kapal tersebut akhirnya ditenggelamkan oleh torpedo dari kapal selam Amerika Serikat. Dari video yang beredar, kapal tersebut meledak di bagian depan. Pete mengklaim peristiwa ini menjadi penenggelaman kapal musuh pertama oleh torpedo sejak Perang Dunia Kedua. Iran langsung memperingatkan Amerika Serikat atas insiden tersebut. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyebut tindakan itu sebagai kekejaman di laut yang terjadi jauh dari wilayah Iran. Araghchi juga mengatakan fregat Iris Dena saat itu sedang menjadi tamu Angkatan Laut India dan membawa sekitar 130 pelaut. Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC meluncurkan serangan balasan terhadap Israel yang telah menargetkan sekolah di Tehran. Berbagai jenis rudal dari jarak pendek hingga jauh diluncurkan. Serangan dilakukan dengan menembakkan intensif rudal Khorramshahr 4, Khaybar, dan Fat. Iran menyebut serangan ini sebagai balasan atas tewasnya anak-anak Iran dalam insiden di sekolah Minab. IRGC mengklaim sejumlah target militer milik Israel dan Amerika Serikat berhasil dihantam, mulai dari Tel Aviv hingga kawasan Teluk. Dalam gelombang serangan ini, Iran juga menggunakan rudal Khorramshahr 4 yang disebut memiliki hulu ledak hingga 2 ton dan kecepatan lebih dari Mach 14. Rudal generasi baru itu diklaim menghantam beberapa lokasi penting, termasuk Bandara Ben Gurion dan pusat militer di kota Haifa. Iran juga menyatakan rudal dan drone mereka menghancurkan radar sistem pertahanan THAAD milik Amerika Serikat yang berada di UEA dan Jordan. Sementara itu, pasukan darat Iran mengklaim telah meluncurkan drone bunuh diri ke pangkalan militer Amerika Serikat di Kuwait. Televisi pemerintah Iran juga melaporkan pertahanan udara mereka menembak jatuh drone Hermes 900 di sekitar Teheran. Drone MH9 buatan Amerika Serikat juga diklaim ditembak jatuh di langit Lorestan. Media Amerika Serikat Washington Post melaporkan bahwa Rusia diduga membantu Iran saat Amerika Serikat Israel meluncurkan serangan gabungan. Moskow disebut memberikan informasi intelijen terkait posisi aset militer Pentagon di kawasan Timur Tengah. Laporan itu mengutip sejumlah pejabat Amerika Serikat yang mengetahui detail operasi tersebut. Menurut sumber tersebut, sejak operasi dimulai, Rusia disebut memberikan data lokasi beberapa aset militer Amerika Serikat. Informasi itu mencakup posisi kapal perang dan pesawat militer Amerika Serikat yang beroperasi di wilayah tersebut. Meski begitu, tingkat akurasi informasi yang diberikan Rusia kepada Iran masih belum dapat dipastikan. Salah satu sumber menyebut langkah Moskow ini tampak sebagai upaya yang cukup komprehensif untuk membantu Tehran. Diketahui hubungan Rusia dan Iran memang telah lama terjalin erat. Pada Januari 2025, kedua negara bahkan menandatangani perjanjian kemitraan strategis. Perjanjian tersebut memperkuat kerjasama di berbagai bidang, termasuk militer dan pertahanan. Namun, Menteri Pertahanan Amerika Serikat mengatakan Rusia bukan faktor yang signifikan dalam pertempuran Amerika Serikat melawan Iran saat ini.